Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadilah. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengujian Daya Dukung Perkerasan Jalan Tambang dengan Dynamic Penetrometer dengan pembimbing Pak Iswan Daru STMT dan kopembimbing Insinyur Zainal T di PT Mitra Multi Sejahtera. Yang pertama, latar belakang yaitu perencanaan jalan tambang di Indonesia biasanya dianalisis berdasarkan nilai California Bearing Ratio atau CBR. CBR ini sendiri dapat diukur dengan menggunakan alat bernama Dynamic Penetrometer yang menurut ASTM D6951/D6951M itu menjelaskan bahwa Dynamic Penetrometer ini dapat menganalisis nilai CBR in situ di lapangan. Lalu yang terakhir yaitu mengapa dilakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kondisi jalan tambang. Adapun rumusan masalah, yang pertama identifikasi masalah, kurangnya perkerasan jalan. Yang kedua, dominasi tanah pada permukaan jalan. Yang ketiga, ketidakmerataan penggunaan perkerasan. Yang keempat, adanya penurunan permukaan jalan. Lalu batasan masalah tidak mempertimbangkan faktor ekonomi, pertimbangan penggunaan perkerasan hanya material dengan satuan kekuatan CBR. Yang ketiga, perbandingan nilai daya dukung tanah dengan berat yang diterima jalan. Yang keempat, seluruh kajian kecuali yang berkaitan dengan DCP bersifat teoritis. Adapun masalah penelitian, yang pertama itu bagaimana komposisi dan kondisi jalan yang ada di lokasi penelitian. Kedua, berapa nilai CBR dan DDT di lokasi penelitian. Yang ketiga, berapa hasil perbandingan antara nilai DDT dengan berat beban yang diterima jalan. Yang keempat, berapa ketebalan lapisan-lapisan untuk perkerasan jalan. Lalu adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui komposisi dan kondisi jalan. Yang kedua, mengetahui nilai CBR pada jalan tambang. Yang ketiga, mengetahui nilai daya dukung tanah pada jalan tambang. Yang keempat, mengetahui ketebalan lapisan-lapisan untuk perkerasan jalan. Lalu ada pun anggapan dasar. Yang pertama, kondisi jalan yang berlubang membuat kecepatan dump truck tidak maksimal. Kedua, jalan yang tidak simetris dapat membuat dump truck dalam kondisi miring sehingga berpotensi terguling. Ketiga, komposisi jalan yang didominasi oleh lumpur membuat dump truck sering mengalami slip. Hujan yang dapat membuat kondisi jalan semakin parah. Adapun diagram air penelitian, data yang diambil di lapangan berupa data Dynamic Penetrometer, lalu pengukuran material, dan adapun data sekunder yaitu spesifikasi dan ban dump truck dengan output akan mendapatkan tebal lapisan perkerasan dan tebal lapisan fondasi. Nilai California Bearing Ratio segmen dengan nilai 22,62 untuk segmen 1 dan segmen 2 7,07. Lalu nilai daya dukung tanah berdasarkan nilai CBR segmen didapatkan nilai daya dukung tanah untuk segmen 1 sebesar 7,57 dan segmen 2 sebesar 5,37. Lalu untuk beban permukaan jalan didapatkan ground pressure sebesar 16.000 pounds per square feet atau jika dibandingkan dengan nilai DDT, contohnya segmen 1 7,57 itu lebih kecil dari 16, maka dibutuhkan perkerasan. Lalu ada pun jumlah jalur dan koefisien distribusi. Berdasarkan spesifikasi jalan, didapatkan lebar perkerasan hanya 3 meter dengan satu jalur dan dua arah, maka didapatkan nilai koefisiensi distribusi kendaraan sebesar 1. Lalu angka ekuivalen kendaraan berdasarkan beban sumbu roda 7.000 per 18.000, lalu didapatkan angka ekuivalen pada sumbu tunggal sebesar 0,5415. Lalu untuk lalu lintas harian, pada output akhirnya untuk mengetahui nilai lalu lintas ekuivalen rencana atau LR dengan nilai 30,705. Lalu untuk faktor regional dengan curah hujan 3.685,3 mm per tahun didapatkan iklim 2 dan kelandaian yang nomor 3 karena kelandaian jalan tambang rata-rata sebesar 12%. Lalu untuk indeks permukaan dibagi dua yaitu indeks permukaan awal dan akhir. Yang awal berupa jalan kerikil dan indeks permukaan akhir berdasarkan nilai LER dengan klasifikasi jalan lokal mendapatkan nilai IPT sebesar 1,5. Lalu diplot ke nomogram nomor 7 untuk mendapatkan nilai indeks tebal perkerasan dengan segmen 1 sebesar 4,35 dan segmen 2 sebesar 6,21. Lalu ini untuk penentuan material perkerasan.
Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan untuk tebal perkerasan di segmen 1 dibutuhkan tebal sebesar 6,5 cm dan untuk segmen 2 sebesar 9,3 cm. Lalu, adapun ini adalah penampang dari jalannya. Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saturasi tanah akan meningkat setelah selesai hujan. Nilai CBR pada segmen 1 sebesar 22,62% dan segmen 2 sebesar 7,07%. Lalu untuk nilai daya dukung tanah pada segmen 1 sebesar 7,57 dan segmen 2 sebesar 5,37. Berdasarkan nilai ITP, perkerasan berupa batu pecah pada segmen 1 dibutuhkan setebal 6,5 cm dan segmen 2 setebal 9,3 cm. Adapun saran yang pertama, pembuatan lapisan perkerasan sangat dianjurkan untuk meningkatkan produktivitas alat angkut. Yang kedua, pembuatan drainase. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.